Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memperhatikan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memperhatikan beberapa bagian kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-10. Ayat yang pertama dan yang ke-6. Kemudian kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14. Dan 1 Samuel pasal 31 ayat yang ke-4. Dan kita akan baca Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. "Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain." 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan." 1 Samuel pasal 31 ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. "Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, 'Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan.' Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya." Satu ayat lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Mari kita akan sekali lagi berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami merindukan kebenaran firman-Mu Tuhan, memberikan pengertian yang lebih dalam, sehingga kami boleh semakin memahami bagaimana kehidupan kami Tuhan, untuk selalu mencari kehendak-Mu. Dan itulah Tuhan yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Karena itu Allah Roh Kudus, biarlah pada pagi hari ini kami terus Tuhan dapat berkonsentrasi dan fokus kepada setiap kebenaran firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, ataupun jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan secara live streaming. Allah Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara.
Saya memberikan satu tema, yaitu selalu mencari kehendak Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh ketika mengawali dengan sesuatu yang baik, tetapi akhir hidupnya sangat tragis. Next, silahkan slide berikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada contoh dalam kehidupan pelayanan, dalam penginjilan, bagaimana ketika seseorang itu memiliki awal yang baik, tetapi saya tulis di situ, akhir yang baik pula, gitu ya, pakai tanda tanya. Ternyata tidak. Tidak semua hamba Tuhan mengawali dengan baik, tetapi mengakhiri dengan baik pula. Di sini saya berikan dua contoh, yaitu Billy Graham dan yang satu adalah Charles Templeton. Dua orang ini ya, di tahun 1900-an mereka terkenal sebagai duet penginjil keliling yang dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi dua orang ini memang betul-betul dipakai oleh Tuhan karena mereka lahir itu tidak jauh ya, maksudnya tahunnya. Jadi Billy Graham lahir tahun 1918 dan meninggal tahun 2018 di usia sekitar hampir 100 tahun. Charles Templeton lahir 1915 dan meninggal tahun 2001. Mari kita lihat di kolom sebelah kiri bagaimana Billy Graham memulai pelayanan. Dia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang luar biasa. Sekalipun dia adalah anak seorang petani tradisional, tetapi diubah Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan dia menyampaikan firman Tuhan dengan iman, dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Sehingga jutaan orang di sebagian besar dunia ini, mereka sudah mendengar tentang Injil yang disampaikan oleh Billy Graham. Bapak Ibu tahu apakah Billy Graham pernah datang ke Indonesia? Ada yang tahu pernah enggak? Pernah datang ke Indonesia tahun 1972 di Jakarta. Tidak ada sebuah catatan yang pasti berapa orang yang sudah mendengar Injil yang disampaikan Billy Graham. Ada sebuah catatan yang mengatakan sekitar 215 juta orang di sebagian negara di dunia ini yang sudah mendengar Injil yang disampaikan oleh Billy Graham. Belum termasuk yang disampaikan lewat media, lewat radio, lewat TV. Gitu ya. Dan kalau kita melihat di sepanjang kehidupannya, Billy Graham meninggal tanggal 21 Februari tahun 2018. Dan dia dikatakan adalah seorang bapak evangelisme Kristen modern. Karena dia banyak menggunakan KKR untuk membangkitkan orang. Untuk orang kemudian bertobat menerima Yesus. Dan tidak ada catatan skandal, seks, keuangan, ataupun masalah politik. Sekalipun Billy Graham ini dekat dengan beberapa presiden Amerika. Dan dia punya keluarga yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini satu kisah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia meresponi dengan baik, dengan tulus, dengan iman. Dia menyampaikan firman Tuhan. Di kolom sebelah kanan, Charles Templeton ini. Dia seorang rekan pelayanan Billy Graham. Tetapi ketika di tahun 1957, dia mengalami krisis iman akibat munculnya teologi liberal. Kalau kita mendengar tentang kata liberal, teologi liberal, Bapak, Ibu, dan Saudara, teologi ini lebih menggunakan akal manusia. Mereka banyak menafsirkan secara harafiah dan mengatakan bahwa Alkitab itu adalah dongeng belaka.
Dan banyak kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Nah, ini yang mengguncangkan iman daripada Charles Templeton ini. Dan dia mengalami krisis iman. Dan pada akhirnya dia terseret ke dalam sebuah pandangan teologi liberal. Dan dia mulai meninggalkan Alkitab. Dan dikatakan di situ dia kemudian menjadi ateis di sepanjang kehidupannya sampai akhir hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesuatu hal yang sangat kontras. Bahkan 2 tahun menjelang dia meninggal tahun 1999. Dia menuliskan sebuah buku yang mengatakan Farewell to God. Artinya selamat tinggal Allah. Ini sungguh menyedihkan Bapak, Ibu, dan Saudara. 2 orang yang dikenal sebagai duet penginjil terkenal. Tetapi 1 orang begitu setia sampai akhir hidupnya. Hampir 100 tahun Billy Graham menjadi hamba Tuhan. Dan masih dikenang orang sampai hari ini. Tetapi temannya mengalami sebuah krisis iman. Dan menjadi ateis sampai di akhir hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Silakan slide berikutnya. Ketika kita melihat Saul, siapakah Saul itu? Kenapa kita perlu belajar dari kitab 1 Samuel? Kalau kita melihat secara keseluruhan ada 31 pasal. Nah, itu yang dikatakan juga oleh seorang editor Life Application Bible yang mengatakan bahwa kitab 1 Samuel mulai pasal 1 sampai pasal 31, kitab ini mengisahkan tentang Raja Saul yang awalnya dipakai Tuhan. Tetapi kalau tadi kita membaca di pasal 31 ayat yang keempat, bagaimana Raja Saul itu kemudian mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya sendiri. Artinya kata lainnya adalah dia berarti bunuh diri. Jadi editor ini mengatakan bahwa kitab 1 Samuel sebanyak 31 pasal yang dimulai dengan sesuatu yang menakjubkan, tetapi diakhiri dengan sebuah peristiwa yang sangat tragis. Dan itulah yang akan kita bahas, akan kita pelajari dari kehidupan Raja Saul, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 25 dikatakan Raja Saul adalah raja pertama Israel. Karena rakyat waktu itu berteriak-teriak. Kami butuh raja, kami butuh raja. Kemudian Tuhan mengangkat Saul menjadi raja. Bagaimana kami harus berperang melawan musuh kami di tanah perjanjian ini. Dan Saul ini kalau kita membaca kisahnya, dia berasal dari suku Benyamin, suku yang paling kecil. Dan pada awal kepemimpinan ada beberapa kelebihan Raja Saul. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Tuhan memakai seseorang, Tuhan memakai kita. Ada kelebihan, ada kekurangan dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang manusiawi dan wajar. Tidak mungkin dalam kehidupan kita ini ketika kita ditanya, kelebihanmu apa? Karunia Tuhan itu apa? Apa ya? Saya kok kayaknya nggak bisa apa-apa. Gitu. Saya kayaknya nggak punya apa-apa. Di dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu ada talenta, tentu ada kelebihan. Namun seringkali kita kurang peka, kita tidak mengerti apa tuh kelebihan dalam diriku. Dan di sini saya catat beberapa kelebihan Saul di situ. Dia dari keluarga yang cukup terpandang. Jadi kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9, ke-10 gitu ya.
Dia dari keluarga yang cukup terpandang penampilannya secara fisik. Jadi Saul ini dikenal tinggi, besar, dan ganteng lah kira-kira begitu ya, cakep. Dia adalah seorang pemuda yang elok, diceritakan di dalam Alkitab. Kemudian dia juga setia dalam pekerjaan yang kecil. Dia mau bertanggung jawab kepada para nabi. Dia berani menyatakan kebenaran, tidak sombong. Itu pasal 9, pasal 10 sampai pasal yang ke-11. Tetapi saya tulis juga di sini. Dalam pasal-pasal selanjutnya nanti kita akan melihat grafik hidup Saul tidak semakin naik, tapi semakin lama semakin menurun, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dari yang awalnya baik, dari awalnya taat, lama-lama tidak taat. Maka saya catat di sini ada kelemahan dalam diri Saul, yaitu dia terus bergumul dengan perasaan apa? Iri hati, sombong, suka melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri dan tidak jujur. Nanti kita akan melihat kenapa kok muncul kelemahan-kelemahan ini. Bukankah tadi sudah ada kelebihannya, Bu? Ya. Tidak sombong, bertanggung jawab, menyatakan kebenaran. Tetapi nanti kita akan melihat kenapa kemudian muncul kelemahan ini. Dan dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia terus bergumul dengan perasaan iri hati. Bapak Ibu ingat kisah ketika Daud setelah mengalahkan Goliat, rakyat kemudian memuji-muji dia. Perempuan-perempuan memuji-muji dia. Saul jadinya kenapa? Panas hatinya. Dia menjadi marah, dia menjadi iri hati. Nah itu latar belakang nanti kita akan melihat kenapa ini bisa muncul. Dan luar biasanya Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana kebenaran firman Tuhan memaparkan kepada kita. Di awal ketika Allah memakai Saul, ini tidak main-main. Mari kita lihat di pasal 10 ayat yang pertama dan yang ke-6 tadi. Allah memberkati Saul dengan minyak yang dicurahkan ke atas kepalanya oleh Nabi Samuel. Jadi dia punya kelebihan, tetapi Allah ketika memilih seseorang, ini tidak main-main Bapak Ibu. Allah mengurapi Saul lewat Nabi Samuel. Dan pengurapan ini menjadi tanda penyertaan Allah. Bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan, Roh Tuhan penuh atas Saul. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita dipakai oleh Tuhan, ketika Roh Allah memenuhi hidup kita, ini tidak main-main Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi kok tidak kerasa ya Bu? Gitu, mungkin ya dari pengalaman doa 10 hari, kok aku kok nggak kerasa kayak merinding, kayak kesetrum gitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah itu hanya satu-satunya tanda gitu ya? Harus seperti kesetrum listrik. Kalau di dalam kehidupan kita, ketika kita mulai bergumul dalam batin kita, aku maunya penginku tuh karepku dewe. Gitu. Tapi dalam suara batin kita ini ada suara Tuhan. Ada suara Roh Kudus. Dan ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita selalu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka di dalam khotbah saya sore di tanggal 8 yang lalu saya katakan. Ketika kita lahir baru, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Tetapi dibaptiskan Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan itu mengajar kita, itu tidak sama ya perannya. Ketika kita lahir baru, Roh Kudus menginsyafkan kita dari dosa. Tetapi setelah itu kita rindu, baptis
baptisan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan semakin memenuhkan rohnya dalam kehidupan kita. Jadi tidak cuma sekali ketika kita lahir baru, ketika bertobat. Setelah itu, ya, bagaimana kok orang bisa mengalami kuasa Roh Kudus? Ya, ketika aku mendengar kesaksian, ketika aku mendengar cerita mereka, rasanya itu seperti apa sih? Dipimpin Roh Kudus itu bagaimana sih? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya. Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari, lewat HP, lewat mau telepon ya Bapak Ibu dan Saudara, kita nggak usah melihat atau berjumpa, semakin dekat kita ini sudah hafal. Bukankah begitu ya Bapak Ibu dan Saudara? Halo, oh ini suaranya ibu ini, oh ini suaranya ini, udah tahu. Jadi bagaimana Roh Allah itu bisa memenuhi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa dibaptiskan oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang memimpin dalam hidup kita. Hanya ada satu cara. Semakin kita dekat, semakin kita terhubung dengan Tuhan. Maka kita semakin peka Bapak Ibu dan Saudara. Itu bagian yang pertama. Ketika Saul, raja pertama yang dipilih Tuhan, dia diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memimpin hidupnya. Dan kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 selanjutnya, pasal yang ke-10. Begitu dipenuhi Roh Kudus, manut Saul ini. Ketika Samuel bilang, kamu pergi ke Gilgal. Dia manut langsung, dia kerjakan perintah itu. Dan Bapak Ibu dan Saudara, pasal 9 sampai pasal yang ke-12, itulah kebesaran, keagungan Raja Saul. Dia memerintah sebagai raja. Pasal 9, 10, 11, 12. Jadi 4 pasal ini kalau kita baca, wah dia mengalami kemenangan-kemenangan ketika berperang, mendapatkan kemenangan luar biasa. Jadi selama dia memerintah di situ, kebesaran, keagungan, ayat di pasal 9 sampai pasal yang ke-12. Next, silahkan slide berikutnya. Nah kemudian, nah ini Bapak Ibu dan Saudara. Mulai pasal 13, grafiknya enggak naik tapi turun. Bapak Ibu dan Saudara perhatikan di situ judulnya apa? Di situ dikatakan pasal 13 mulai dengan sebuah judul perikop, yaitu apa Bapak Ibu dan Saudara? Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Wah 9, 10, 11, 12 luar biasa. Tapi begitu pasal 13, judulnya sudah beda ya. Ketidaktaatan Saul ketika orang Filistin itu datang menyerang. Bapak Ibu dan Saudara, ini dimulai dengan ketika orang Filistin datang, sudah dibilangin ya, nunggu. Samuel sudah bilang, aku 7 hari akan datang. Ya. Nah ketika orang Filistin ini datang, wah ini gemeter semua, ini rakyatnya dretek ya, gemeter. Waduh gimana ini? Mereka ngomong sama Saul, piye ini caranya? Kita serang atau kita mau bagaimana? Sabar, Samuel bilang 7 hari, tunggu dulu. Tapi rakyat kemudian kocar kacir, aduh gemeter aku takut, aku pergi. Wah Samuel ditinggal bingung ya Bapak Ibu dan Saudara. Seringkali dalam kehidupan kita ketika ada ketakutan, kecemasan menghadapi sebuah tantangan yang besar dalam kehidupan kita. Ini sebuah godaan Bapak Ibu dan Saudara untuk kita tidak taat. Kemudian Saul mengatakan ya sudah, ayo buat ini persembahan korban. Lalu dia
tidak nunggu Samuel, ya karepe dhewe, maka saya tulis di sini Bapak Ibu dan Saudara. Mulai tidak taat ketika orang Filistin datang menyerang menyerang orang Israel, dan Saul mempersembahkan kurban sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan tidak menaati Allah, tidak taat dan tidak sabar. Ya. Kita doa 10 hari, ingat ya, kesatuan roh itu hanya bisa terjadi. Masih ingat Bapak Ibu, kita harus apa? Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Sabir sampean ya. Aduh. Jadi belajar sabar, rendah hati, lemah lembut itu sepanjang kehidupan kita. Ada sebuah buku tafsir yang mengatakan, nanti kalau kita baca di pasal 13 itu setelah dia mempersembahkan korban sendiri, jadi ini bandel karepe dhewe, ada sebuah buku tafsiran yang mengatakan, setengah jam kemudian, jadi setelah Saul ini mempersembahkan, setengah jam kemudian 30 menit Samuel itu datang dan dia marah. Cuma nunggu berapa Bapak Ibu? Setengah jam. Tapi Saul tidak sabar, Saul tidak taat karena dia takut ketika rakyat mulai kocar-kacir meninggalkan dia. Piye iki ngadepi orang Filistin iki? Aku ditinggal ke wedi. Ya, udahlah, aku tak buat korban sendiri. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, mari kita melihat diri kita. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita mengawali hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Mungkin setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Bagaimana hari ini Bapak, Ibu dan Saudara? Pertanyaan ini termasuk juga untuk saya. Sudah sekitar 40 tahun saya mengenal Tuhan. Sampai hari ini. Bagaimana grafiknya kita ini. Pasal 13 di ayat yang pertama dikatakan 2 tahun Raja Saul memerintah. Baru 2 tahun ketika Tuhan memberikan keagungan, kemenangan, kebesaran luar biasa. Bisa berubah dalam waktu yang tidak panjang, 2 tahun. Dia mulai tidak taat, Bapak, Ibu dan Saudara. Alasannya ketika Samuel kemudian datang, lah gimana? Ini mulai pembenaran diri, saya tulis di situ. Mulai mencari pembenaran, alasan-alasan. Lah gimana aku wedi. Rakyat sudah kocar-kacir. Lah gimana aku menghadapi orang Filistin ini? Ya sudah. Aku tak bakar korban sendiri. Padahal cuma nunggu ya. Kurang setengah jam Bapak, Ibu dan Saudara. Sekarang ini kita sedang bergumul apa Bapak, Ibu dan Saudara? Aduh Tuhan kok lama banget ya. Apakah kita sabar menunggu waktunya Tuhan? Di dalam doa 10 hari saya katakan kata sabar di situ juga memiliki sebuah pengertian ketekunan. Sabar itu artinya apa toh Bapak, Ibu dan Saudara? Tekun itu kok kenapa kok ada tekun? Orang itu kalau sabar itu berarti tidak keburu nafsu gitu kan ya. Ya apa kita dalam kehidupan ini rasanya itu mau tak tabrak ya. Ya marahin aku 2 kalimat mau tak tabrak ya 20 kalimat gitu ya. Rasanya kita tidak sabar. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, aduh ini kok lama sekali ya. Jadi dalam kehidupan kita Bapak, Ibu dan Saudara. Bagaimana ketika kita tetap taat dan sabar menunggu waktunya Tuhan. Nah bagaimana toh Bu keadaan dunia sekarang ini saya kalau mendengar berita
kita. Saya kalau tahu tentang keadaan ekonomi Indonesia, keadaan dunia ini, ya, bukankah beberapa hari yang lalu kita dikejutkan ya, peristiwa kecelakaan apa Bapak Ibu? Air in India. 270 sekian meninggal semua. Yang selamat cuma 1. Ini ndak jam loh ya Bapak Ibu dan Saudara. Pesawat itu mau menuju ke Inggris ya. Baru sekian puluh detik meledak. Kita dikejutkan. Kenapa ini diizinkan Tuhan terjadi? Untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini di tengah zaman yang semakin gelap dan semakin tidak ada kepastian, kita bingung mau percaya yang mana. Pejabat ini ngomong begini, pemerintah begini, begitu. Gitu ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dengan rendah hati, lemah lembut, sabar. Sabar menghadapi apa? Ketakutan, penderitaan, doa yang belum dijawab Tuhan. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di Kisah pasal 15 yang terkenal dan sering kali kita mendengar kisah ini. Pesan Tuhan kepada Saul adalah kamu lenyapkan semua orang Amalek, termasuk rajanya, termasuk binatangnya. Lalu Saul apakah nurut? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Raja Agag, raja orang Amalek tidak dimusnahkan. Binatang kambing domba yang gemuk-gemuk tidak dimusnahkan. Lalu ketika Samuel mengatakan, Tuhan itu lebih mementingkan tentang mendengarkan daripada korban sembelihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Raja Saul mengatakan di pasal 15 ayat yang ke-13, loh aku kan sudah melakukan firman Tuhan. Perhatikan kata ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi seakan-akan Saul mengatakan, loh firman Tuhan ngomongnya apa? Musnahkan semua orang Amalek. Loh, kan aku sudah melakukan. Coba bayangkan. Pesannya apa toh? Kamu itu mendengarkan apa enggak? Ini ya. Kalau kita disuruh orang tua kita, kamu itu belinya 2 macam, harganya sekian, harus jelas. Nanti ketika kembali, loh kok beda? Lah kamu tadi mendengarkannya piye? Miskomunikasi. Ketika firman Tuhan katakan, loh kamu itu firman Tuhannya apa toh? Musnahkan semuanya. Loh, tapi kan aku sudah melakukan, toh aku kan sudah melakukan musnahkan semua. Di mata Tuhan itu gagal Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena dia bohong. Betul bohong ya? Karena rajanya tidak dimusnahkan, yang kambing domba gemuk-gemuk diopeni dewe, dimakan sendiri. Gitu ya. Ini sebagai contoh misalnya. Ya. Ketika pemerintah mengatakan akan ada bantuan minyak goreng gitu ya. Minyak goreng saya tidak sebut nama ya. Harganya sekian, ini murah Bapak, Ibu, dan Saudara masyarakat Indonesia gitu ya. Harganya sekian ribu, murah meriah 1 liter. Lalu apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Benar 1 liter 1000 mili. Loh, setelah diukur cuma 800 mili. Ini kira-kira gambarannya, ilustrasinya Bapak, Ibu, dan Saudara. Loh, aku kan memberikan, pemerintah kan berusaha memberikan minyak yang murah. Tetapi dalam kenyataannya bohong. Kenapa? Ngomong 1 liter, kenyataannya cuma 800 mili. Jadi kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau engkau taat, engkau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ngomong apa? Kebenarannya itu bagaimana? Jangan ditambahi, jangan dikurangi.
Misalnya ada orang yang mengatakan, aku sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi kalau aku dituntut untuk setia beribadah, wah ya nanti dulu. Pembenarannya apa? Alasannya bla 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 gitu, bisa begitu. Ketika kita beribadah melayani Tuhan, alasannya adalah, tujuannya adalah karena kita mau mengabdi, kita mau menyembah, kita mau memberikan syukur. Karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Udah enggak ada ditambahi, dikurangi. Lah tapi kan enggak ada tapi-tapian ya Bapak Ibu dan Saudara. Berikanlah perpuluhan, tapi enggak ada tapi-tapian Bapak Ibu. Di sini ketika saya merenungkan firman Tuhan ini tentang Saul. Alasan pembenaran, tidak mendengarkan apa atau yang dikatakan Tuhan. Dan di situ dia ada bohongnya, dustanya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, biarlah di dalam kehidupan kita, ketika kita mengasihi Tuhan, memberikan persembahan korban syukur kita, korban pujian penyembahan kita, mempersembahkan waktu kita untuk melayani Tuhan. Mempersembahkan tenaga kita untuk melayani Tuhan. Dasarnya adalah bukan karena kita ingin dipuji, tetapi semata-mata karena kita mau menunjukkan ketaatan kita dan pengabdian kita kepada Tuhan. Silakan slide berikutnya. Dan saya tuliskan di situ di slide sebelumnya tadi. Tidak ada penyesalan dalam diri Saul. Lalu saya tuliskan di bagian yang terakhir, berbeda dengan Daud. Jadi kalau Daud itu ketika dia berbuat dosa dengan Batseba, yang di Sotoh itu ya, dia melihat Batseba mandi kemudian menginginkan Batseba. Jadi ada dosa perzinahan dan pembunuhan. Bagaimana caranya panglima perang ini, Uria ini, suami dari Batseba ini, mau tak miliki ini Batseba. Caranya biar tak kirim paling depan mati, supaya ini jadi milikku. Tetapi kalau kita membaca di Mazmur pasal 51, Daud itu menyesal. Ya, jadi nanti kita baca di dalam 1 Samuel pasal 31 ini juga ada sedikit tentang Daud. Ya Bapak Ibu dan Saudara, yang sikapnya berbeda dengan Saul. Ya kalau Saul grafiknya tadi semakin lama semakin turun, tidak taat. Tapi kalau Daud, dia diperkenan oleh Tuhan. Termasuk anaknya Saul yaitu Yonatan. Wah ini malah lebih baik dari ayahnya. Kalau kita baca di pasal 14. Malah punya iman yang kuat Yonatan ini. Lu kok bisa begitu ya Bu? Jadi kadang-kadang di dalam keluarga ada anak-anak yang dipakai Tuhan, punya iman yang lebih kuat, bisa begitu. Untuk mengingatkan orang tuanya. Jadi ketika Yonatan tentang Filistin tadi, dia tidak takut, dia katakan, oh Tuhan itu bisa menolong kita mau sedikit, mau banyak, enggak usah takut. Enggak usah takut. Jadi ini berbeda ya Bapak Ibu. Nah, hidup Saul semakin mundur dari hadapan Tuhan. Dan kita lihat puncaknya di 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14 dikatakan. Roh Allah meninggalkan Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara tadi diawali ya, dia diurapi, dipenuhi roh Allah. Karena ketidaktaatannya, roh Allah meninggalkan Saul. Hatinya mulai kosong, pikiran dan perasaannya semakin menurun. Artinya menurun itu bukan pikiran Tuhan fokusnya, tapi pikirannya dia sendiri. Kemudian yang berikutnya, roh iblis mulai mendapat kesempatan untuk mengisi hati yang kosong itu. Ya. Makanya dia jadi iri hati kepada Daud. Gimana tuh caranya? Tiap
sabari cari kesempatan untuk membunuh Daud. Nah itu. Di Efesus pasal 4 ayat yang ke-27 nasihat dari Rasul Paulus mengatakan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa roh jahat itu menguasai Saul? Ketika roh Allah sudah mundur daripadanya, roh Allah meninggalkan Saul, hatinya mulai kosong, pikirannya juga kosong, perasaannya juga kosong. Maka Rasul Paulus katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri celah. Terjemahan lain mengatakan celah atau kesempatan. Kalau celah itu berarti ada peluang. Celah itu lubangnya besar apa kecil Bapak Ibu? Celah itu lubangnya gede apa cilik? Cilik. Jangan beri celah kepada iblis dari yang cilik tadi. Lama-lama jadi gede gitu ya. Jadi kalau sudah ada kesempatan, kalau sudah ada peluang, ada celah yang kecil, hati-hati dan waspada dalam hidup kita. Dari yang celah ini tadi makin lama lubang itu makin besar. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Lah lalu apakah Saul itu tidak pernah bertobat? Apa memang betul Bu? Dia tidak pernah bertobat. Kalau kita baca di dalam pasal 24 ayat 16 sampai 19, pasal 26 ayat 21 sampai 25 ada sih. Jadi kesempatan tadi masih peluangnya cilik gitu ya. Dia bertobat tapi tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu bisa catat nanti bisa dibaca di situ. Dia menangis kepada Daud. Dia menyesal. Tapi cuma sebentar dan tidak berubah sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang telah tadi makin lama makin lebar, makin iri hati, makin marah. Iri hati ini dosa yang mengerikan Bapak Ibu dan Saudara. Waduh. Jadi apakah tidak pernah bertobat? Ya ada diceritakan. Tapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Tidak sungguh-sungguh berubah. Iri hatinya semakin lama semakin menguasai hidupnya. Kemudian rohnya itu dikuasai oleh iblis. Jadi ini beda dengan Daud Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu marilah Bapak Ibu dan Saudara. Senantiasa kita waspada. Orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, Rasul Paulus ingatkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri celah kepada iblis. Celah tadi yang kecil tadi kalau diberi kesempatan. Basa Jawa ndodro gitu ya. Makin lama makin menguasai kita kalau kita tidak segera kembali kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara. Di slide yang selanjutnya. Nah inilah kemudian akhir dari hidup Saul di pasal yang ke-31. Sebelumnya dia menjadi raja, seorang yang dipenuhi roh Allah, rendah hati, kemudian berubah menjadi orang yang sombong, iri hati. Dan pasal 31 juga kontras dengan pasal 30. Bapak Ibu dan Saudara, saya sudah katakan bahwa pas 31 pasal kitab 1 Samuel bukan hanya sisi Saul, tetapi Tuhan juga tunjukkan ada Daud yang diperkenan meskipun dia pernah juga berdosa. Tapi dia berubah, dia bertobat, dia menyesal. Maka doa penyesalannya bisa kita lihat di Mazmur 51 tadi. Ada Yonatan di situ, ada Nabi Samuel di situ diceritakan. Tetapi pasal 31 kontras dengan pasal 30 ketika Daud mengalami kemenangan atas orang Filistin. Ini beda dengan Saul. Ketika Siklag terbakar juga, ya dia bisa mengalahkan orang Amalek. Di ayat yang terkenal 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 ketika Daud dan keluarga dan
prajuritnya semua dalam keadaan terjepit karena semua anak-anak keluarga ditawan. Di ayat 6 katakan apa? Maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Firman-Mu bagaimana Tuhan? Aku mau mendengarkan, aku mau maju atau mau bagaimana? Ini persoalanku ini sudah sangat berat. Aku sudah nangis dengan seluruh prajurit, sudah tidak bisa nangis lagi karena terlalu berat. Tetapi di situ Daud menguatkan kepercayaan. Nah ini sangat kontras. Saul hidup menurut keinginannya sendiri. Daud hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Daud selalu mencari kehendak Tuhan. Maka di 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-14. Tuhan menyertai Daud sehingga berhasil dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, dan Saudara. Hidup ini hanya ada dua pilihan. Kita mau selalu mencari kehendak Tuhan atau mencari kehendak kita sendiri. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus mengatakan, biarlah ini bisa kita hafal Bapak, Ibu, dan Saudara. Ayatnya gampang ya. Pasal 4 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang tidak makan akan mati. Berarti prioritas dalam hidup kita adalah melakukan kehendak Tuhan senantiasa. Mengetahui kehendak Tuhan itu adalah pengetahuan terbesar kita. Belajar firman, tahu firman, mendengarkan firman itu pengetahuan kita yang paling besar. Melakukan kehendak Tuhan itu pencapaian terbesar kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi pencapaian paling besar dalam hidup kita bukan kekayaan, jabatan, keinginan-keinginan dunia ini, ya. Bukan kekayaan, jabatan, gelar, bukan. Tetapi pencapaian terbesar kita adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Slide yang terakhir sebagai kesimpulannya. Hidup ini pilihan. Mari kita lebih memilih untuk terus membangun iman kita. Dan selalu mencari kehendak Tuhan. Mari kita yang kedua menjaga hati agar selalu diisi dengan firman Tuhan dan persekutuan yang selalu terhubung dengan Tuhan. Agar iblis tidak mendapatkan kesempatan atau celah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, biarlah kita selalu berkomitmen mencari kehendak Tuhan apapun keadaan kita. Kita yang merasa kecil, kita yang merasa lemah, kita yang saat ini sedang merasa tidak berdaya. Tetapi saya bersyukur mendengar banyak kesaksian dari jemaat-jemaat di tempat ini. Bu, saya punya pergumulan yang berat, saya punya hal seperti ini. Tetapi dengan kesederhanaan mereka, ketika mereka katakan aku mau menuruti kehendak Tuhan. Kemenangan terjadi, perubahan terjadi, berkat dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin.